Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya, Rici Rafikawi dengan nomor NIM 2520-1268 dan rekan saya, Rici Novika dengan nomor NIM 2520-1270 serta Yusni Meranti dengan nomor NIM 2520-1261 siswa masa sarjana manajemen pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama, teori perencanaan pendidikan. Beberapa pendapat ilmuwan tentang perencanaan pendidikan. Menurut John Terry, perencanaan merupakan fungsi utama manajemen dasar pengambilan keputusan. Perencanaan ini proses yang melibatkan perubahan apa, kapan, dan di mana dilakukan. Menurut Harold Kohn, perencanaan ini harus dinamis, adaptif terhadap perubahan sosial, politik, budaya, dan teknologi. Menurut Tiller, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan multikultural. Perencanaan dasar menjadi tahap awal, pengarahan, dan pengendalian. Dasar pengambilan keputusan menyediakan informasi kerangka kerja yang diperlukan untuk keputusan yang tepat. Menurut Nasution, perencanaan ini berlandaskan filosofi, sosiologi, fisiologi, dan pedagogik. Sedangkan menurut Rusdiana, perencanaan ini menekankan prosedur, proses, dan tahapan sistematis. Nah, dengan adanya rencana yang matang, organisasi dapat bertindak secara sistematis dan terarah, menghindari kesalahan, dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan lebih efektif. Menekankan prosedur pada proses tahapan sistematis berarti mengamati bahwa suatu kegiatan atau penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur, berurutan dan terorganisasi agar memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menekankan pada urutan yang logis dari setiap tahapan, di mana setiap langkah sebelumnya dan membuka jalan selanjutnya, sehingga membentuk suatu alur yang terarah. Kita lanjutkan pada tahapan penyusunan teori perencanaan pendidikan. Pada tahapan ini ada 3 langkah dalam menyusun suatu teori perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah penyusunan. Pada prosedur ini, serangkaian langkah atau tahapan yang tersusun secara sistematis, terperinci, dan berurutan untuk tujuan tertentu. Sedangkan proses merupakan tindakan atau aktivitas dan langkah yang saling terkait yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penyusunan membuat secara teratur, baik dalam konteks membuat draft, rencana program, maupun anggaran. Selanjutnya, prosedur perencanaan pendidikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan. Apa saja kebutuhan olehnya? Yang pertama ada guru, pendidik, siswa, stakeholder di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan data dan analisis situasi, mengukur dari berbagai sumber untuk mendukung dalam mengambil kebutuhan. Yang ketiga, penetapan tujuan pendidikan. Penetapan hasil atau pencapaian spesifik yang ingin diraih dalam pembelajaran, fungsi memberikan arahan, motivasi bagi siswa, warga sekolah, baik itu pendidik maupun tidak ada pendidik dan siswa. 4. Perumusan strategi program prioritas kebijakan. Menentukan langkah-langkah dan arah strategis untuk mencapai tujuan, di mana program ini prioritas dipilih berdasarkan urgensi, dampaknya bagi stakeholder, dan dirumuskan dalam kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tujuan siswa nasional yang terarah. Kelima, penyusunan dokumen rencana pendidikan. Proses berbasis data yang melihat analisis rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan,
menerapkan program yang kegiatan dan mengevaluasi pencapaian siswa standar pendidikan sesuai standar pendidikan nasional. Selanjutnya, yang kedua, proses perencanaan pendidikan, yaitu serangkaian langkah sistematis untuk mempersiapkan masa depan pendidikan guna mencapai tujuan yang optimal, yang meliputi pengumpulan dan analisis data, identifikasi kebutuhan dan prioritas, perumusan tujuan dan alternatif strategi. Yang pertama, perumusan tujuan, yaitu proses menentukan sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Yang kedua, penentuan alternatif strategi, proses mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi. Yang ketiga, pemilihan tindakan terbaik, yaitu proses untuk memilih solusi langkah terbaik, beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, melibatkan partisipasi stakeholder, yaitu proses keikutsertaan aktif berbagai pihak melalui baik itu keluarga, lembaga, atau yang berkepentingan di sana. Selanjutnya, proses harus dinamis dan adaptif, di mana suatu pendidikan ataupun cara kerja yang fleksibel. Ya, tahapan penyusunan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, perumusan tujuan. Yang keempat, alternatif program dan strategi. Yang kelima, pemilihan program prioritas. Yang keenam, implementasi program. Dan yang terakhir tentunya evaluasi dan umpan balik.